Selamat datang di eksplorasi kita kali ini. Pernah nggak sih Anda kepikiran gitu, seberapa banyak ya jejak digital yang kita tinggalin setiap hari? Hmm, Tiap jam malah mungkin ya. Nah, sumber-sumber kita kali ini mau ngajak kita lihat dunia data digital ini. Ini penting nih, apalagi buat Anda yang mungkin baru mulai sadar, wah ternyata seluas ini ya. betul, betul. Misi kita hari ini simpel aja, coba pahami lautan data yang kita hasilkan ini. Ada satu sumber bilang gini, hampir semua interaksi Anda dengan perangkat digital itu menghasilkan data tentang diri Anda. Nah, itu dia. Ini yang kayaknya seru buat kita bedah nih. Memang. Kalau kita ngomongin volume ya, jumlahnya itu gimana ya? Bener-bener di luar bayangan sih. Ada prediksi dari Cisco, itu perusahaan teknologi besar ya. Iya, iya tahu. Mereka bilang lalu lintas internet global tahunan itu udah lewat 3 zettabyte di tahun 2021. 3 zettabyte. Sebentar, itu nolnya berapa ya? Kayaknya banyak banget. Haha, iya banyak banget. Itu angka 1, terus nolnya ada 21 biji. Sulit kan ngebayanginnya. Wah, iya. Itu kedengerannya abstrak banget. Bisa tolong kasih gambaran nggak? Sebesar apa sih itu? Biar kita kebayang gitu. Oke. Coba bayangin gini deh. 3 zettabyte itu kira-kira ya, setara kalau setiap orang di bumi ini nulis ratusan buku tebal setiap tahun. Serius, setiap orang. Iya. Atau kalau Anda suka nonton video nih, itu sama kayak nonton video HD non-stop selama ratusan ribu tahun. Wow, ratusan ribu tahun. Oke, jadi ini bukan banyak lagi ya, tapi Masif. masif. Dan yang paling penting nih yang perlu kita ingat dari sumber kita juga. Apa tuh? Fakta bahwa sebagian besar data ini tuh sebenarnya bukan untuk kita pakai, tapi data tentang kita. Oke, jadi data tentang kita ya, bukan buat kita. Betul. Jadi semakin banyak data tentang kita di luar sana, ya semakin gampang pihak lain, siapapun itu ya, buat mempelajari kita. Wah, ini agak ngeri juga ya kalau dipikir-pikir. Artinya privasi sama keamanan kita bisa jadi taruhannya kan? Tepat sekali. Itu implikasinya ke sana. Jadi pertanyaan gedenya nih, dari mana aja sih semua data segitu banyak itu datangnya? Rasanya kita nggak niat bikin data sebanyak itu deh tiap hari. Nah, itu dia. Sumbernya itu ada di mana-mana. Justru dari aktivitas digital yang kita anggap biasa aja, yang kita lakuin tiap hari. Kayak apa contohnya? Ya, hal simpel aja. Misalnya pas Anda lagi nyari sesuatu di Google, atau pas lagi belanja online. Oh, oke. Browsing, belanja online. Iya, atau bahkan pas lagi santai, nonton film streaming atau acara TV favorit Anda. Itu semua ninggalin jejak. Pakai WhatsApp gitu, atau bahkan teleponan pakai aplikasi. Betul sekali. Email, pesan teks, panggilan suara via aplikasi, semua itu bisa jadi sumber data. Dan tentu aja, yang gede-gede nih, media sosial. Ah, iya. Facebook, Instagram, LinkedIn. Udah pasti itu, Maya. Udah pasti. Rasanya hampir nggak ada aktivitas online kita yang lolos. Bahkan pas kita baca berita online, atau pas kita ngatur duit pakai mobile banking atau e-wallet, itu juga ya? Tepat? Semua aktivitas ini, sekecil apapun kelihatannya, itu direkam dan jadi bagian dari aliran data tadi. Dan ini kita belum ngomongin perangkat fisiknya loh ya. Maksudnya gadget yang nempel di badan kita atau yang ada di rumah. Nah, itu juga penting. Ponsel di kantong kita aja nih. Sumber kita bilang ponsel itu bisa tahu loh lokasi persis kita di mana. Seringnya akurasinya sampai 10 meter kalau di luar ruangan. Pakai GPS kan ya? Ya, pakai GPS. Artinya mereka bisa tahu dong kita habis dari toko mana, jalan kaki lewat mana aja. Detail banget berarti. Betul. Mobil pintar juga sama, itu ngelaporin lokasi terus-terusan. Bahkan kamera digital atau kamera HP pas kita foto itu bisa otomatis nambahin data lokasi kan? Yang namanya geotagging itu ya. Ya, geotagging. Itu bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati, bisa nggak sengaja ngasih tahu kita lagi di mana atau bahkan alamat rumah kita. Padahal kita nggak nulis apa-apa. Wah, iya juga ya. Terus ditambah lagi alat-alat di rumah, kayak termostat pinter atau kamera keamanan gitu ya. Itu juga ngamatin kita. Bisa jadi, mereka juga mengamati pola aktivitas kita di dalam rumah. Jadi, intinya ini kayak aliran data pribadi kita yang nggak pernah berhenti ya. Ngucur terus dari mana-mana. Persis, nggak pernah berhenti. Dan yang perlu digarisbawahi banget nih, ada kutipan bagus dari salah satu sumber kita. Dia bilang, setiap bit dari aliran data pribadi ini dikumpulkan. Setiap bit ya.
Wow, Iya. Nah, bayangin sekarang, ketika potongan-potongan info dari berbagai sumber ini, apa yang Anda cari di web, lokasi GPS Anda kemana aja, barang apa yang Anda beli, sama siapa Anda ngobrol, ketika semua ini digabungin, jadinya apa tuh? mereka itu bisa ngelukis gambaran yang luar biasa detail. Detail banget tentang hampir semua aspek hidup kita. Maksudnya kayak gimana detailnya? Ya, kebiasaan kita, minat kita apa aja, kondisi keuangan kita gimana, siapa aja teman-teman kita, bahkan mungkin pandangan politik kita, dan banyak lagi. Sampai segitunya ya. Ini agak bikin kaget juga sih. Apalagi kalau kita mikir, kita kan cuma pakai aplikasi biasa aja sehari-hari. Kayak buat kerja, ngetik pakai Microsoft Office gitu, atau aplikasi chat biasa. Iya kan? Kita nggak sadar kalau di belakangnya itu ada mesin pengumpul data raksasa yang lagi kerja. Betul sekali. Seringnya kita nggak sadar proses di belakangnya. Oke. Jadi, kesimpulan utamanya sih jelas ya. Kita semua ini sadar atau nggak sadar, itu terus-terusan menghasilkan volume data digital yang gede banget. Gede banget. Hanya dengan aktivitas online biasa aja ya? Iya, hanya dengan aktivitas normal. Nah, data ini pas dikumpulin, dianalisis, itu ngebentuk potret diri kita yang sangat rinci. Seringkali jauh lebih detail dari yang kita bayangin. Oke. Ini kayaknya jadi penutup yang pas ya. Ada satu hal nih buat Anda renungkan sendiri di rumah. Silahkan. Mengingat betapa banyaknya data yang kita hasilkan tiap hari cuma dari aktivitas digital biasa aja nih. Dan tahu kalau data ini sering dikumpulin, dianalisis, bahkan dijual. Ada nggak ya satu aja kebiasaan digital Anda sekarang yang mungkin pengen Anda tinjau lagi setelah dengar diskusi kita hari ini? Pertanyaan bagus tuh. Mungkin sesuatu yang biasanya Anda lakuin tanpa mikir panjang.